Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar matematika nggih, materi keliling dan luas persegi. Nah, misal kita punya persegi ya, persegi besar yang itu isinya adalah persegi-persegi kecil atau kotak-kotak kecil. Panjangnya itu adalah 5 satuan atau 5 kotak gitu ya. Ke kanan 5 kotak, ke atas juga 5 kotak. Nah, kita menyebutnya ini sisinya 5 satuan atau tergantung nanti satuannya itu bisa milimeter, sentimeter, atau meter gitu ya. Nah, kalau mencari keliling itu kita menghitung berapa kotak yang mengelilingi persegi tersebut gitu nggih. Nah, misal kayak gini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Berarti keliling persegi ini adalah 20 satuan. Atau 1 sampai 5 itu 5 gitu ya. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Atau karena sisinya ada 4 dan panjang sisinya 5, maka kelilingnya adalah 4 kali 5 sama dengan 20 juga nggih. Nah, dari sini kita dapatkan rumus keliling persegi itu adalah 4 kali S atau 4 kali sisi. Nah, sedangkan sisi itu cara mencarinya adalah keliling dibagi 4 gitu. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Misal, sebuah persegi memiliki panjang sisi 6 cm, maka kelilingnya adalah titik-titik cm gitu. Nah, di sini yang diketahui adalah S itu 6 cm. Karena kelilingnya 4 kali S, maka 4 kali 6 cm sama dengan 24 cm. Nah, lagi sekarang misal yang diketahui adalah kelilingnya. Sebuah persegi memiliki keliling 36 cm, maka panjang sisinya adalah titik-titik cm. Nah, yang diketahui kan K, 36 cm. Karena S tadi rumusnya K dibagi 4, maka 36 cm dibagi 4 sama dengan 9 cm. Nah, sekarang masuk ke luas persegi. Luas itu apa sih? Nah, luas itu adalah area yang ada di dalam persegi. Ini persegi yang tadi ya, yang sisinya 5 cm. Untuk mencari luas, kita menghitung jumlah kotak-kotak yang ada di dalam persegi. Nah, seperti ini ya. Kita hitungnya bebas. Kalau Bu Usang hitungnya dari kiri ke kanan gitu ya. Lalu ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya sampai berakhir di 25. Maka luasnya itu adalah 25. Atau di sini luas itu adalah sisi kali sisi, 5 kali 5 sama dengan 25. Kita dapat luas itu sisi kali sisi, atau bisa kita tulis sisi kuadrat gitu nggih. Nah, kalau mencari sisi itu adalah akar pangkat 2 dari luas. Atau biasanya kalau akar pangkat 2 itu pangkat 2-nya nggak ditulis ya. Jadi sisi sama dengan akar dari luas gitu. Nah, masuk ke contoh. Sebuah persegi memiliki sisi 4 cm. Luas persegi tersebut adalah titik-titik cm. Nah, karena yang diketahui S sama dengan 4 cm, luasnya sisi kali sisi atau 4 kali 4 sama dengan 16 cm kuadrat. Lalu sekarang yang diketahui adalah luas. Sebuah persegi memiliki luas 196 meter
persegi atau kuadrat. Panjang sisi persegi tersebut adalah titik-titik sentimeter. Nah, yang diketahui kan L 196 cm persegi. Karena sisinya akar dari L, maka akar dari 196. Berapa ya akar dari 196? Nah, untuk menjawab ini, kita harus paham dulu bilangan pangkat 2 serta akar pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu kan bilangan yang sama dikalikan gitu ya. Misal 1 kuadrat itu adalah 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Dan selanjutnya sampai 9 kuadrat itu 9 kali 9 sama dengan 81. Kalau 0 itu 0 kali 0 sama dengan 0 ya. Nah, kita klasifikasikan 1 sampai 4 kuadrat itu namanya bilangan kecil. Nah, di sini bilangan satuannya 1, 4, 9, dan 6 ya. Itu kan sama seperti yang saya tandai hijau. Ada 36, 49 itu juga satuannya sama. 6, 9, 4, dan 1. Nah, karena ada bilangan satuan yang sama, kita klasifikasikan menjadi bilangan kecil dan bilangan besar. Di mana 1, 2, 3, dan 4 kalau dikuadratkan nanti masuk ke dalam bilangan kecil, kalau 6, 7, 8, dan 9 masuk bilangan besar. Sedangkan 5 dan 0 itu mereka termasuk bilangan netral karena tidak ada yang menyamai ya. Yang belakangnya 5 itu ya hanya 5 kuadrat. Yang belakangnya 0 itu ya hanya 0 kuadrat. Nah, kalau bilangan akar pangkat 2 itu nanti misal 1 diakarkan itu sama dengan 1. Karena 1 itu 1 kali 1. Terus akar 4 itu sama dengan 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Dan selanjutnya ya. Kalau akar itu adalah kebalikan dari bilangan kuadrat yang sebelumnya tadi. Nah, misal luasnya 1 berarti sisinya 1 karena akar dari 1. Kalau luasnya 4, sisinya berarti 2, kayak gitu ya. Nah, cara mencari akar pangkat 2 kalau masih puluhan 1, 4, 9, 16, 25 sampai 81 masih mudah ya karena bisa dihafal. Nah, misalnya nanti kita ketemu bilangan ratusan, itu ada caranya juga. Seperti cara porogapit, tapi ini versi akar pangkat 2. Misal tadi kita di soal ketemu 196 ya. Karena ini akar pangkat 2, maka dari belakang kita hitung 2 angka. Lalu kita garisi seperti ini ya. Bu Usah memberi garis merah karena akar pangkat 2 berarti 2 yang di belakang kita pisahkan. Lalu kita lihat bilangan yang depan. Bilangan yang depan ini kan 1. Nah, bilangan pangkat 2 yang mendekati 1 itu berapa gitu kita cari. Nah, satu-satunya kan ya 1 itu. 1 kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Lalu kita tulis 1. Itu hasilnya adalah 1. Kita tulis di samping sini. Lalu dikurangi seperti mengurangi di porogapit. 1 dikurangi 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus kita lihat bilangan yang di belakang itu ada 6. Bilangan kuadrat yang belakangnya 6 itu kan 16 dan 36. Yang mana 16 itu adalah 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat dan 36 itu adalah 6 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat sisanya. Tadi sisanya kan 0. 0 ini kan lebih kecil dari hasil, nggih. Kalau sisanya lebih kecil dari hasil, maka kita gunakan bilangan yang kecil, yaitu bilangan 4. Nah, maka hasilnya adalah yang belakang 4 ini, sehingga akar dari 196 adalah 14. Nanti apabila sisanya itu lebih
besar atau sama dengan hasil, kita pakai bilangan pangkat yang besar. Jadi misalnya nanti sisanya 1 gitu, itu pakai yang 36 gitu nggih. Nah, jadi kembali ke soal yang tadi, sisi kan akar dari luas atau akar dari 196, maka hasilnya adalah 14 cm. Nah, ini untuk latihan ada 5 soal nggih. Kalian mencari luas persegi dan mencari sisi persegi. Nanti kalian tulis soalnya di buku tulis, lalu kalian kerjakan beserta caranya nggih, supaya kalian lebih paham dengan apa yang Bu Uswah jelaskan tadi. Sekian untuk hari ini. Lain kali kita belajar bersama lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Uswah.